Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di mana saja berada? Hadir kembali channel Info di 1, berbagi informasi tiada henti, mengabarkan dan mencerdaskan. Saudaraku, semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Allah menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan ketidaksempurnaannya itu, manusia memang wajar melakukan alfa dan kesalahan. Allah tak mungkin membebani seseorang di luar kadar dan batas kemampuannya yang tidak sempurna itu. Setiap orang pasti akan merasa lemah dan lelah ketika ia telah melakukan banyak aktivitas. Setiap orang pasti merasa sakit manakala didolimi. Setiap orang pasti merasa kecewa, resah dan gundah bila mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Setiap orang pasti merasa khawatir dan takut terhadap bahaya yang akan mengancamnya. Begitupun seterusnya. Dr. Muhammad bin Hasan Nakil ketika membahas jatuh dan melemahnya orang-orang kokoh, memasukkan orang di atas sebagai sebab yang tak mungkin hilang dari manusia. Sebagaimana sahabat Rasulullah dahulu merasa tertekan, kecewa, sakit ketika menghadapi tekanan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Sebagaimana Habab bin Arad terseok-seok ke hadapan Rasulullah SAW dan memohon kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar Allah segera menurunkan pertolongannya. Bahkan sebagaimana Rasulullah melaporkan ketidakberdayaan dan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menghadapi pasukan kafir dalam perang Badar. Allah tak akan membebani seseorang melebihi kadar kemampuannya, dan karenanya Allah memaafkan keadaan-keadaan tersebut. Tapi saudaraku, tingkat kelemahan, kelelahan, kesakitan, kekecewaan, keresahan, kekhawatiran dan ketakutan orang itu berbeda-beda. Ada yang masih berada dalam pagar toleransi, ada pula yang menerabas batas yang wajar. Hanya keimanan yang membedakannya. Suatu ujian yang sama berat dan kesulitannya, bila dihadapi oleh dua orang yang berbeda, maka reaksi kedua orang itu pun akan berbeda. Kurang lebih seperti itu kesimpulan yang dipaparkan Muhammad Ghazali rahimahullah. Tak ada orang yang tak mengalami kesulitan dan ujian dalam hidup. Semua kita pasti memiliki setumpuk masalah dan problema yang harus diatasi dan dipecahkan. Namun, setiap orang akan berbeda bagaimana ia menyikapinya. Semua sangat tergantung oleh bagaimana tingkat keimanannya yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dan menilai suatu masalah. Sebab itu, seperti diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pun kerap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keinginan yang berlebihan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan paksaan orang yang menganiaya. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, kelelahan adalah bagian dari kelemahan manusia. Setelah berjalan dan bekerja dalam rentang waktu tertentu, seseorang pasti mengalami kelelahan yang menjadikan amal-amalnya menurun. Hal itu biasa dan wajar. Setiap amal pasti ada waktu semangat dan ada waktu lemahnya. Seperti itu pernyataan Rasulullah SAW. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, saat-saat lemahnya seseorang itu wajar. Seorang yang masa lemahnya lebih membawa ke arah keberkatan kepada Allah dan pembenahan langkah, selama ia tidak keluar dari amal-amal fardu dan tidak melaksanakan sesuatu yang diharapkan oleh Allah.
diharapkan ketika pulih akan berada dalam kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sekalipun sebenarnya ibadah yang disukai Allah adalah yang dilakukan secara rutin tanpa terputus. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pun memberi batasan lain ketika seseorang berada dalam kondisi lemah. Siapa yang masa lemahnya tetap dalam sunnahku, maka dia telah beruntung. Sementara siapa yang beralih pada selain itu, berarti ia celaka. Musnad Imam Ahmad. Ada pula hadis yang sejalan maknanya dari Abu Hurairah pada kitab Sahih Jami' Shaghir. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang perlu sama-sama kita ingat, kondisi lemah seperti itu seharusnya tidak boleh berlangsung terlalu lama. Ia harus merupakan kondisi sementara yang harus segera ditinggalkan. Apa sebabnya? Kondisi lemah yang melewati waktunya bisa saja berubah dan menjadi kondisi yang berbahaya. Paling pertama adalah munculnya anggapan bahwa kita sebenarnya tidak mampu lagi melakukan amal-amal seperti sebelumnya. Muncul perasaan bahwa sebenarnya kita lemah dan tidak mampu memikul beban yang berada di luar kadar kemampuan kita. Lahir pemikiran bahwa kita berbeda dengan orang-orang lain yang mempunyai kepribadian dan kekuatan yang baik, sementara kita tidak. Kondisi ini yang disebut dengan tawaduk kadzib, sikap tawaduk yang bohong, atau kelemahan, ketundukan, kerendahan yang dusta dan dibuat-buat. Bahayanya adalah ketika kita jadi terus-menerus terbiasa dengan kondisi ini, sampai akhirnya kita bersikap pasif dan terperangkap dalam keadaan lemah. Saudaraku, tawaduk kadzib sebenarnya hanya indikasi dari bercokolnya virus malas dalam diri. Bila kondisi itu tidak diatasi, maka akan menarik seseorang untuk turun dari ketinggian dan keutamaan. Malas yang menjadikan seseorang rela dengan sesuatu yang rendah. Malaslah sebenarnya yang menyebabkan seseorang menjadi lemah dan akan menghalanginya dari keberhasilan. Seorang ulama mengatakan, jauhilah olehmu sikap kecenderungan pada istirahat dan kelapangan, karena ujung sikap ini adalah tercela dan akhirnya sangat dibenci. Tinggalkanlah sikap malas dan senang sesuatu yang praktis, karena hal itu merupakan kebiasaan hewan. Basoir Badakhoir. Itu sebabnya Rasulullah SAW berwasiat kepada Abdullah bin Asr radhiyallahu anhu, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan sebelum ia rajin bangun pada malam hari untuk sholat, tapi kemudian ia meninggalkannya sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, semoga Allah tidak menjadikan kita orang yang menghadap Allah dalam kondisi seperti di atas. Abdullah bin Mas'ud pernah meratap tatkala ia menderita sakit di ujung hidup. Ia mengatakan, sesungguhnya aku menangis lantaran diriku diserang penyakit ini pada saat kondisi ibadahku melemah, bukan pada saat giat. Semangat ini pula yang tertanam kuat dalam diri Imam Ahmad rahimahullah ketika ia ditanya, kapan seorang hamba bisa istirahat? Beliau menjawab, ketika kakinya menginjak surga. Wallahu a'lam bishawab.